Setiap kali kita membicarakan pusat teknologi dunia, pikiran kita melayang ke Silicon Valley, Shenzhen, atau pusat industri revolusi 4.0 di Jerman. Tapi ada ironi yang dalam di sini. Ribuan tahun sebelum nama-nama tempat itu dikenal, Kepulauan di Khatulistiwa ini justru menjadi pemain kunci dalam jaringan teknologi global yang paling mutakhir pada masanya. Kita lebih hafal nama Leonardo da Vinci daripada nama empu, pembuat keris Jawa. Kita mengenal mesin uap, James Watt, tetapi melupakan sistem tanur tungku pembakar batu bata dan besi di Majapahit yang skalanya industri. Kontradiksi ini bukan sekadar soal ingatan, tapi soal kerangka berpikir, bahwa inovasi hanya datang dari pusat yang kita kenal sekarang, sementara wilayah seperti Nusantara hanyalah penerima pasif. Jika nenek moyang kita adalah inovator teknologi yang diakui di zamannya, mengapa jejak itu begitu samar dalam kesadaran kolektif kita hari ini? Untuk memahami teknologi awal Nusantara, kita harus meninggalkan pandangan modern tentang teknologi sebagai produk elektronik. Teknologi, pada intinya, adalah penerapan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Dan masalah terbesar Nusantara kuno adalah geografi, ribuan pulau yang dipisahkan laut. Dengan sumber daya yang tersebar, konteks inilah yang melahirkan dua bidang inovasi utama, maritim dan metalurgi. Proses inovasi ini bisa kita uraikan dalam 3 bidang. 1. Teknologi maritim, kapal Nusantara. Seperti yang tergambar di relief Borobudur, menggunakan teknik las-las dan ikat-ikat, atau dikenal dengan stitch plank Dondowal teknik. Kapal tidak disatukan dengan paku besi yang mahal dan berkarat, tapi dengan pasak kayu dan tali ijuk yang fleksibel. Ini adalah solusi cerdas. Material lokal yang tahan air laut dan membuat badan kapal lebih lentur menghadapi gelombang. Bukti arkeologis kapal Punjul Harjo abad ke-7 hingga 8 Masehi menunjukkan teknik yang canggih. Mereka juga mengembangkan sistem layar yang efektif untuk wilayah angin muson. Metalurgi dan teknologi material. Ini mungkin pencapaian paling spektakuler. Keris bukan hanya senjata, tapi produk teknologi metalurgi kompleks. Proses pamor melibatkan pencampuran besi dengan baja meteorit besi pamor melalui tempa berlapis ratusan kali, menciptakan paduan yang kuat, elastis, dan memiliki pola unik. Di Jawa abad ke-8 hingga 10 Masehi, mereka mencetak mata uang perak dan emas dan massa dengan standar berat dan kandungan logam yang ketat. Ciri sistem ekonomi monetaris yang maju. Penelitian arkeometalurgi pada artefak logam masa Mataram kuno menunjukkan pemahaman tingkat tinggi tentang titik lebur dan pencampuran logam. Sistem produksi dan organisasi. Teknologi tidak berdiri sendiri. Pembuatan kapal besar atau pengelolaan tambang dan tungku pembakaran membutuhkan organisasi sosial yang solid. Relief dan prasasti menunjukkan adanya kelompok undagi atau tukang ahli. Inovasi adalah proses sosial yang terlembagakan. Dampaknya nyata. Teknologi ini membuat Nusantara menjadi kekuatan perdagangan yang disegani. Sriwijaya mengontrol Selat Malaka berkat armadanya. Majapahit bisa mengirim ekspedisi laut. Mereka bukan konsumen, tapi produsen dan distributor utama dalam jaringan dunia. Namun, ada titik kritis yang jarang dibahas. Bagaimana pengetahuan teknologi ini menyusut, terfragmentasi, atau bahkan hilang. Narasi kejayaan masa lalu sering berhenti di sini, tanpa menelusuri mengapa rantai keahlian itu terputus. Penyebabnya kompleks dan tidak nyaman untuk diakui. Pertama, sifat transmisi pengetahuan yang tertutup dan esoteris. Pengetahuan metalurgi tingkat tinggi, seperti pembuatan keris,
sering diwariskan dalam lingkaran empu dan keluarga terbatas. Dibungkus ritual dan syarat-syarat spiritual. Ini rentan terhadap kepunahan jika garis keturunan atau kondisi sosial berubah drastis. Kedua, dan ini yang paling menentukan, disrupsi sistemik selama periode kolonial. Kebijakan ekonomi kolonial Belanda memusatkan produksi pada komoditas perkebunan dan tambang skala besar untuk ekspor ke Eropa. Struktur industri lokal, seperti bengkel pengecoran logam skala menengah, yang melayani kebutuhan kerajaan dan pasar lokal, perlahan ditinggalkan atau dilarang karena dianggap ancaman. Pengetahuan teknologi dialihkan untuk mendukung mesin kolonial, bukan dikembangkan sebagai sistem mandiri. Akibatnya, banyak inovasi menjadi fosil pengetahuan, tinggal dalam bentuk artefak di museum atau ritual yang makna teknologinya tergerus. Kita mewarisi produknya, tapi sering kehilangan proses ilmiah dan metode inkuisinya. Ini titik kritis. Kehilangan proses berarti kehilangan kapasitas untuk berinovasi lagi dari prinsip yang sama. Lalu, apa relevansinya sekarang? Ini bukan soal romantisme kembali ke keris, tapi tentang kerangka berpikir. Pertama, inkuiri berbasis material lokal. Para empu keris adalah ahli material scientist awal. Mereka bereksperimen dengan berbagai jenis biji besi, kayu, arang, dan teknik pendinginan untuk mendapatkan sifat material yang diinginkan. Pendekatan ini relevan dengan gerakan material science hari ini yang mencari substitusi bahan impor dengan sumber daya lokal. Kedua, desain yang sesuai konteks. Kapal las-las adalah jawaban atas keterbatasan logam. Ini adalah prinsip appropriate technology yang kini relevan dalam desain berkelanjutan dan ekonomi sirkular. Ketiga, posisi strategis dalam jaringan global. Nusantara maju karena aktif dalam jaringan, bukan mengisolasi diri. Mereka mengolah arus pengetahuan dan komoditas global. Analoginya, hari ini bukan rempah atau logam, tapi data, talenta digital, dan ekonomi hijau. Pertanyaannya, apakah kita hanya menjadi konsumen dan penyedia bahan baku data seperti user pasif, atau mampu mengembangkan teknologi kapal kita sendiri untuk bernavigasi dan memanfaatkan arus ini? Jadi, apa yang tersisa dari teknologi awal Nusantara? Bukan hanya keris di etalase, kapal di relief, atau batu bata candi yang berserakan. Yang tersisa adalah pola pikir bahwa inovasi bisa bermula dari memahami batasan laut. Kita tidak perlu motivasi kosong, seperti kita pasti bisa karena nenek moyang kita hebat. Sebaliknya, kita perlu refleksi yang dingin. Mereka berhasil karena menyelesaikan masalah nyata dengan metode yang rigor dan adaptif. Kemudian, rantai itu sebagian terputus oleh sejarah yang tidak ramah pada sistem pengetahuan lokal. Maka, penutup kita bukan ajakan nasionalis, tapi pertanyaan reflektif. Apakah kita lebih mirip dengan para empu dan undagi yang aktif membentuk teknologinya? Atau seperti masyarakat yang kehilangan garis transmisi, hanya bisa mengagumi artefak masa lalu sambil menjalankan teknologi yang sepenuhnya dirancang dan dikendalikan dari tempat lain? Jawabannya tidak ada di video ini. Ia ada dalam cara kita melihat sejarah, dan lebih penting, dalam cara kita membangun hari ini.